Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai cara mengutip. Sekarang kita membahas mengenai kutipan tidak langsung. Nah, ini yang perlu kita bahas, bagaimana cara merujuk dari kutipan tidak langsung ini. Nah, ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Di sini ada 4 langkah. Nanti kita langsung praktek saja bagaimana cara mengutip dari kutipan tidak langsung ini. Nah, ini ada buku, ada sumber. Nanti kita perhatikan di cara merujuk kutipan tidak langsung. Oke, langsung saja kita praktek dan siap ya. Kali ini kita belajar mengenai cara merujuk kutipan tidak langsung. Nah, ini nanti kita akan membahas cara-caranya bagaimana untuk merujuk kutipan tidak langsung ini. Saya mulai dari yang pertama. Nah, ini caranya ketika merujuk kutipan tidak langsung ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini bisa dipraktekkan langsung, jadi jenis-jenisnya nanti beda-beda tergantung Anda mau mengutipnya seperti apa. Yang pertama, nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Jadi nama pengarang kita tuliskan. Ini di sini ini nama akhir pengarang. Jadi ketika mengutip yang dituliskan nama akhir pengarang, kemudian kurung, tahunnya, tahun dia menerbitkan tulisannya itu tahun berapa ini, yang sebagai contoh tahun 2020 dari bukunya Fathur Rahman ini. Titik 2 spasi halaman 19. Ini cara bacanya seperti ini, Fathur Rahman tahun 2020 halaman 19. Tapi ketika menuliskan cukup seperti ini, Fathur Rahman kurung buka 2020 titik 2 spasi 19 kurung tutup. Nah, jadi setiap program studi nanti beda-beda, ada yang di sini di spasi, ada yang tidak. Ikuti pedoman penulisan karya tulis dari setiap program studi, silahkan. Saya lanjutkan, Fathur Rahman 2020 halaman 19. Pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritis. Nah, ini sebenarnya dari kutipan yang ada di sini itu kalimatnya panjang sekali mengenai penjelasannya, tapi diambil kutipannya dengan cara tidak langsung. Nah, jadi di sini meringkas pemahamannya dari bukunya Fathur Rahman ini di halaman 19 karena panjang sekali. Jadi tidak diambil persis seperti tulisannya, namun diringkas sesuai dengan pemahaman penulis. Nah, ini jadinya seperti ini. Aslinya panjang sekali. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Nah, ini. Tanpa mencantumkan nomor halaman. Ini Fathur Rahman 2020 halaman 19. Nah, ini membahas proses pembelajaran nilai, sikap profesional dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa di masa depan. Nah, jadi dari yang pertama tadi seperti ini, pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritis tentunya lebih diharapkan mahasiswa karena proses pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa menjadi lebih profesional. Ini diringkas lagi seperti ini. Nah, ini karena di situ terlalu panjang, diringkas lagi. Fathur Rahman. Nah, inilah yang jadi nanti keterangan tanpa mencantumkan nomor halaman. Nah, ini berarti ini langsung dihilangkan seperti ini. Nah, dia meringkas lagi menjadi lebih masuk ke intinya. Fathur Rahman 2020 membahas proses pembelajaran, nilai, sikap profesional dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa di masa depan. Jadi karena panjang sekali tadi, ada beberapa baris diringkas lagi seperti ini ya. Ini ada
caranya seperti ini. Ini boleh tidak boleh, karena ini kutipan tidak langsung. Nah, ini perlu Anda perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Yang ketiga, ini jenis yang ketiga lagi, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Nah, ini posisinya ini dengan kutipan yang di awal kita bahas ini agak sama, pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai sampai profesional, sedangkan yang di slide yang keempat ini sama. Namun ketika menuliskan sumbernya dia meletakkannya di akhir. Nah, ini kadang jika meletakkan di akhir seperti ini karena barisnya lebih dari 4 ini. Kemudian di 4 persis gitu. Kita cek ya, ini ada langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian di setiap program studi kadang ada yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini. Di sini ada yang menambahkan koma. Nah, ini Fathur Rahman, 2020 tahun 2020 halaman 19. Ini mengenai pedoman. Nah, pedoman penulisannya seperti ini. Jadi pengutipan tidak langsung, kadang ada yang ada di awal seperti yang di poin pertama, kadang ada yang di akhir. Nah, seperti ini ketika menuliskannya. Ini silakan dipahami. Jadi ketika panjang sedikit mungkin 4 sampai 5 baris, berarti dia ada di akhir penulisan sumbernya. Nah, ini. Kemudian di slide yang kelima ini saya menjelaskan mengenai nama pengarang disebut dalam kurung bersama tanpa nomor halaman. Ini berarti yang dituliskan di sini pengguna bahasa mencermin ini lebih ringkas lagi, sehingga pentinglah orang memilih dan memilah bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Fathur Rahman tahun 2020 ini merupakan tipe-tipe dari jenis meletakkan kutipan tidak langsung. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Intinya ringkasan itu menyesuaikan dengan kadar banyaknya baris yang dijadikan pengutipan. Ini sumber rujukan saya dari karya Muhammad Kanzaruddin, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Silakan Anda bisa memperoleh dari buku itu. Semoga dari penjelasan saya mengenai cara merujuk kutipan tidak langsung ini, dari nama pengarang yang pertama kita bahas tadi, disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman seperti ini, bisa Anda pahami. Kemudian barisnya juga maksimal 4 seperti ini. Kemudian nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman, berarti dia lebih meringkas lagi. Bisa juga ini lebih dari 1 halaman karena dia ingin padat. Nah, ini kemudian nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman seperti ini contohnya. Jadi lebih ada beberapa paragraf di halaman 19 itu dia memberikan ringkasan. Nah, kemudian dari ringkasan itu dia meletakkan sumbernya di akhir seperti ini. Ini caranya seperti ini. Kemudian nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman seperti ini. Jadi ada beberapa halaman. Dia menjadikan ringkasannya seperti ini. Setelah dia membaca, jadilah seperti ini. Itu beberapa cara mengutip dari cara merujuk kutipan tidak langsung. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Ya, itu tadi mengenai cara mengutip dari kutipan tidak langsung. Nah, inilah kutipan tidak langsung ini kadang menjadi permasalahan jika Anda terkadang lupa menempatkan nama penulis, tahun, dan sebagainya. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami oleh Anda dan nantinya bisa dipraktekkan dalam penulisan karya tulis ilmiah Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.